Sallallahu Rabbuna ala nuri. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min adzabil asyad. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin nglatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel dihormati. Saya melatih diri, umpama aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem, merawat apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo sekelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah sama harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman. Dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya. Juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga nggih saniki pas mulang pas seneng pengiran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ane teng hikam wonten la asyraqa laka nuru basirati. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraqa laka nurul basira. Andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilan apa? Ilaika. La opo akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling kamu hindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus Ba saiki senawali, ora kena dinut misalnya Mustafa. Piye kok ngalim kok ngono. Lah aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak pusat ana koyo pangeran, omongane penting. Paham? Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo niku pakem. Ane dari kulo mbok kiye kesenan wiridan wis 1000 cek PD kulo setelah klasmen. Oh, dekne kakean kulo. Nek wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin nih si kulo nih buak pak, nak wiridan kulo nih apa? Buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah,
kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, kok serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat, bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya apa. Lha pangeran kok didol mertuane. Oh alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah apa kowe dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa madun yen pangeran ngongkon wong apik-apik. Soal sakit ke uang, banyak pengiran kalau uang sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka ayuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayuminu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Bermati dari uang sendiri. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin billahi wal yaumil. Kowe juga lho, aku mulang kowe ora krono kowe mantune kiai, mergo perintah pangeran wong alim. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai kula bolak-balik guyon. Aku ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan nabi. Ketara nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim doi fal yaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ayuminu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ge wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik wah ora nobar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama harus setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut apa syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai dari ini. Ora usah bayangno, wae kok makam dur gak dur-duran banyak kang yes kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, selen kowe. Paham ya? Ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Wong santri udah keseran. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh ape seneng kok repot, kakean ta? Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontraknya apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa
itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehambaan. Pakem wis dadi undang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu kula latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibun, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikei dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikei mangan wong nggih perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekeki mangan, mergo sing dikekno rupa-rupane nasi, sing nggawe nasi ya Allah. Lah mbok ekstremno wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok luwih ndelok terus menteri ini apa tuh? Kenal menteri. Antot. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham ya? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Pira-pira ra jarane jasa. Selonang-selonang dikakno. Pira-pira mbek pangeran ra jagrep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kowe dibodoni mbek kiai iki jare ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai Gusti. Sing maring nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Dadak kudu duwe gawekno pondok kudu mulang dadak repot. Berhubung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Dadak repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen di swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot sih. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak nglibatno swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojalu yo, kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham? Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dekne tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso iso dagang tak kei dhuwit, bareng dekne dagange mlaku malah yo. Iku gento apa gento? PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa muhtihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Gitu. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane jare sing aran hikam, itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah, misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu, Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Pokoke kula-kula bilang kan. Malah ada ono wiridan kok tayal. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe iku posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok kondang bisa ngeki dia pangeran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syaitu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul ilm. Mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil, engko jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil, mergo hadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kanjeng Nabi nak muji la haula entek ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudange aras. Ora terima gudange ngamal, gudange napa? Aras. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono ten roh nak bar diterangno. Bola-bola Indonesia ya rutinitas. Iki mulane kanjeng Nabi begitu muji sampe napa la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati pokoknya kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran mah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamul Quran nopo. Nak kaji itu tugas wong sugih. Umroh itu tugasnya tiyang nopo. Jadi artinya ini lho, aku nak pas sampeyan kelar kaji kelar umroh nggo status sebagai wong sugih ngono to. Mergo ditetir kelar. Tapi nek anggo status sebagai ulama enak pas mulang. Paham ya? Nah, kira-kira derajat sebagai ulama wong sugih keren ndi? Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum napa? Man ta'allama Al-Qur'an napa? Wala. Terus niki kita baru kalian Quran menggeni ibadah niki kula maca surat Tuhan iki bareng. Kita Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah. Ibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus. Bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua ta'aluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat juz 16. Ya, 16. Terus ketika ada ulama-ulama, termasuk tentang riwayat-riwayat, ada 2 surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal lo utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Ya padha bener ya. Akhirnya padha napa? Mun gitu 16 yang pagi.